Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Mirza dengan NIM A1R1250003, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Psikologi. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu, Bapak Adam Mansur Sajia, Master of Engineering. Tugasnya yaitu membuat tabel seperti ini di Microsoft Excel. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buka dulu Microsoft Excel. Oke, setelah itu yang pertama kita atur dulu ini tinggi barisnya. Yang baris 1 ini kita atur dulu sesuai yang ada di contoh. Terus lebar tingginya. Setelah itu di sini kita ketik nomor. Lalu kita tab, ketik NPM. Kita tab lagi. Di sini nama mahasiswa. Kalau dia lebih begini, kita atur kolomnya, kolom C ini. Nah, udah kita ketik lagi di kolom D ini, tempat lahir. Udah kita atur lagi ukurannya, ukuran kolomnya. Di sini kita ketik tanggal lahir. Terus kita ketik di sini alamat. Udah kita atur kolomnya, ukurannya. Kita atur sesuai yang ada di contoh. Kita kasih lebar ukuran kolomnya sesuai yang ada di contoh. Warna hijau. Udah kita blok yang baris 1 ini sampai baris yang ke-11. Ini kita blok semua ini. Kalau udah kita klik borders, yang kita pilih yang all borders ini. Kalau udah gini kita klik kanan, kita klik format cell, terus yang bagian inside-nya ini kita garisnya kita kasih yang tipis, yang enggak terlalu tebal, yang ini kita pilih yang ini, terus kita klik Kalau inside. dia otomatis Nah, keubah gitu, kalau kita udah ubah, kita kita klik klik oke. kanan, kita pilih format Udah. cell, lalu kita Kalau udah gini klik yang kita isi tabelnya number. semua. Setelah itu kita lihat di situ sampelnya kayak tadi, Kita terus isi kita tabelnya klik satu di persatu dulu number, semua. desimalnya kita ubah ke 0. Setelah itu kita klik Isi OK. yang tabel NPM-nya juga. Oke, kalau sudah kita blok lagi semuanya. Setelah itu kita klik kanan, kemudian kita pilih format cell, kita pilih di bagian number, desimalnya kita kasih 0. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita lanjut isi tabel NPM-nya. Udah kita isi yang NPM-nya ini, kita blok. Terus kita kasih rata kanan. Kita kasih rata kiri, sorry.
Setelah itu kita atur lebarnya. Udah kita isi yang tabel yang nama mahasiswa ini. Oke, kalau sudah kita isi yang tabel tempat lahir ini, kolom tempat lahir ini kita isi. Oke, kalau sudah kita atur lagi kolomnya, kita sesuaikan. Yang ini juga yang nama mahasiswa kita atur kolomnya. Oke, kita isi yang tabel yang tanggal lahir. Kalau dia berubah kayak gini, kita blok, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih yang format cell, lalu kita pilih yang di bagian number ini, kita pilih yang date, yang ini, terus kita pilih yang ini yang paling bawah, 14 Maret 2013. Kalau udah, kita klik OK. Dia bakalan berubah seperti yang kita tulis tadi. Oke, lanjut. Yang lainnya kita tulis juga. Oke, kalau udah kita atur lagi lebar kolomnya. Terus kita blok, Oke, setelah itu kita kita gunakan kasih free rata space seperti yang ada kiri. pada ketentuannya. Itu Oke, kita isi langsung saja. tabel yang alamat. Oke, kalau sudah kita atur ini lebarnya. Setelah itu kita blok yang ini nomornya. Kita kasih rata tengah. Kita arahkan kursornya ke Oke, kita dengan klik yang di begini sini tugas yang yang di pertama kolom sudah B2. selesai. Kita klik yang di kolom B2. Setelah itu kita klik view. Setelah itu kita pilih yang kita klik yang free space ini. Lalu kita pilih yang ini yang paling atas yang free space. Kita klik ini. Nah, kalau udah dia bakalan jadi kayak gini. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan tugas praktik pertemuan kedua, yaitu membuat tabel seperti ini, lalu kita buatkan grafiknya. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Excel. Yang pertama, kita blok kolom A1 ini sampai kolom H1. Lalu kita klik yang ini, Merge and Center ini. Nah, udah di bagian kolom A2 sampai A3 ini kita blok juga. Lalu kita kasih Merge and Center juga. Yang di kolom B2 sampai B3 juga kita blok. Lalu kita kasih Merge and Center ini. Oke, kalau sudah di kolom yang C2 ini aduh, di kolom C2 ini sampai di H2 ini kita blok juga. Lalu kita merge and center. Oke, kalau sudah selanjutnya kita blok yang dari ini kolom A2 ini sampai sampai ke baris yang ke-18 kita blok. Setelah itu kita kasih border
Nah, kalau sudah seperti ini dia terlalu tebal, kita blok dulu yang A2 sampai 3 ini, bagian 3, baris 2 sama 3 ini. Terus kita klik kanan, kita klik yang format cell, lalu ini di bagian insight-nya ini kita pilih yang garis yang tidak terlalu tebal yang ini. Setelah itu kita klik insight. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik OK. Nah, dia tidak terlalu tebal. Setelah itu yang ini juga, kolom 4 ini, baris keempat ini, sampai ke 18 ini juga, kita blok. Lalu kita klik kanan, kita klik yang format cell, lalu di bagian insight-nya juga kayak tadi kita pilih yang tidak terlalu tebal ini. Terus kita klik yang insight. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, udah. Kalau udah kita ketik di sini nomor, kita tap di sini nama, terus kita tap lagi di sini bulan, kita isi dulu tabelnya semua ini. Kayak gini kita atur ukuran kolomnya yang bagian nama ini, di bagian kolom B ini kita atur ukurannya. Nah, udah kita ketik lagi di bawahnya. Oke, kalau sudah kita ketik semua, kita rapikan tabelnya. Kita blok dulu yang di bagian bulannya. Setelah itu kita kasih rata tengah. Kalau udah, di bagian nomor sampai bulan kita blok. Setelah itu kita kasih rata tengah. Oke, kalau udah, di bagian isian nomor kita blok juga. Lalu kita kasih rata tengah. Setelah itu kita blok lagi nomor sampai bulan. Kita kasih bold tulisannya. Lalu kita ubah warnanya jadi warna hijau. Setelah itu di bagian sel A1 sampai H1 kita ketik di situ tabel ketidakhadiran guru. Oke, kalau sudah kita blok. Setelah itu kita kasih bold teksnya. Oke, kalau sudah begini kita buatkan grafiknya. Yang pertama caranya kita blok semua tabelnya dulu. Lalu kita klik insert. Lalu di bagian charts kita pilih kita mau pakai grafik yang mana. Di sini aku pakai grafik yang insert line ini. Terus aku pakai yang ini. Nah, kalau udah kita rapihin ini. Nah, kalau udah kayak gini grafiknya udah jadi. Kita tinggal atur aja ukurannya sesuai yang kita inginkan. Nah, kalau sudah kita bisa ubah grafiknya sesuai yang kita inginkan. Caranya kita bisa klik grafiknya, lalu kita klik yang chart design itu.
Setelah itu pilih yang change chart type. Kalau udah, kita ubah sesuai yang kita inginkan. Di situ pilihannya ada banyak, ada yang pie, bar, dan lain-lain. Kita bisa ubah sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini saya pakai yang chart line. Nah, kalau udah kayak begini, tugas yang kedua sudah selesai. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan tugas praktik pertemuan ketiga, yaitu membuat tabel seperti ini. Oke, langsung saja saya buka Microsoft Excel. Yang pertama, kita ketik di sini nomor. Di sel A1 kita klik nomor. Kita tab, kita tulis di sini nama barang. Kalau dia seperti ini, kita atur saja ukurannya. Setelah itu di kolom C1 kita ketik di sini stok. Kita tab, kita ketik harga beli. Kita pindah lagi ke E1, kita ketik harga jual. Kita atur ukuran kolomnya. Terus di kolom F1 kita ketik modal, kita tab, kita ketik keuntungan, kita atur kolomnya, ukurannya. Nah, kalau udah seperti ini, kita lebarkan, kita atur seperti ini. Nah, kita blok ini kolom yang dari A1 sampai G1, terus kita klik di bagian alignment, kita kasih center yang ini, kita kasih ke tengah, terus kita kasih bold text-nya. Nah, oke. Terus kita turun di bagian, kita ketik di bagian A2, di sini nomornya 1. Kita isi tabelnya dulu semua. Oke, kalau sudah, kita blok yang dari A1 nomor sampai G6 yang keuntungan, kita blok. Setelah itu kita kasih border, pilih yang all border. Nah, kalau udah, kita klik kanan. Setelah itu kita pilih yang format cell. Setelah itu kita di bagian insight-nya kita pilih yang tidak terlalu tebal. Kita pilih yang tidak terlalu tebal di bagian insight-nya. Setelah itu kalau udah, kita klik OK. Nah, kalau udah, kita blok lagi nomor sampai keuntungan. Setelah itu kita beri warna hijau di bagian fill color. Oke, kita beri warna hijau. Kalau udah, di bagian isian nomor kita blok. Lalu di bagian alignment kita kasih rata tengah atau center. Terus di bagian stok dan harga sampai harga jual kita blok. Lalu di bagian alignment kita kasih rata tengah atau center. Kalau udah,
Oke, untuk mengisi tabel yang modal ini, kita akan menggunakan rumus operasi matematika kali yang ada di Microsoft Excel. Oke, caranya yang pertama kita klik kolom yang F2 ini, terus sudah kita ketik sama dengan, setelah itu kita klik atau arahkan kursornya ke kolom yang C2, yang ini, yang 150 ini. Nah, kalau sudah, setelah itu kita ketik bintang, setelah itu kita klik yang kolom D2 ini. Setelah itu kita enter. Nah, oke, selanjutnya juga begitu. Kita ketik sama dengan, lalu kita klik yang kolom C3 ini, lalu kita ketik bintang, lalu kita klik kolom yang D3 ini. Setelah itu kita enter. Seterusnya juga begitu, kita ketik sama dengan dulu. Setelah itu kita klik yang C4 ini, yang 200. Setelah itu kita ketik bintang, kita klik lagi yang sebelahnya ini, yang kolom D4 ini. Setelah itu kita enter. Yang ini juga sama kayak tadi, sama dengan, lalu kita klik yang ini, C5, lalu kita tik bintang, terus kita klik yang D5, terus enter. Yang terakhir ini juga sama dengan, kita klik yang C6, terus kita klik bintang, kita klik yang D6, setelah itu enter. Nah, sudah. Untuk mengisi tabel yang keuntungan ini, kita menggunakan rumus operasi matematika kurang. Oke, kita menggunakan rumus operasi matematika kurang. Kita kurang yang kolom E, kita kurang dengan kolom D. Oke, langsung saja kita klik di kolom yang G2 ini, lalu kita ketik sama dengan, kita arahkan kursor kita ini, kita klik yang kolom E2, lalu kita ketik kurang, simbol kurang, terus kita klik yang kolom D2. Setelah itu kita enter. Oke, selanjutnya juga seperti tadi, sama dengan, lalu klik yang kolom yang E3, kurang, lalu kita klik kolom D3, terus kita enter. Selanjutnya juga begitu, sama dengan, lalu kita klik yang kolom E4, kita klik kurang, terus kita klik di sini D4, terus enter. Sama dengan lagi, kita klik yang E5 ini, terus ketik kurang, kita klik yang D5 ini, enter. Sama dengan lagi, lalu kita klik yang ini, E6, terus kurang, D6, terus kita klik enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita blok yang bagian modal sama keuntungan ini, kita kasih jadi rata tengah, ke center di bagian alignment ini. Nah, kalau sudah seperti ini, tugas yang ketiga sudah selesai. Sekian video dari saya dan terima kasih.